selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 2. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Nah, apa tarian khas dari suku bangsamu? Nah, anak-anak, apa tarian khas dari daerahmu atau dari sukumu? Di berbagai daerah di Nusantara memiliki tarian khas masing-masing. Nah, jadi setiap suku bangsa memiliki keragaman budaya yang salah satunya adalah tarian khas daerah masing-masing. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar bentuk pola lantai. Ya, gambar yang di atas yaitu bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Nah, kemudian gambar yang di bawahnya yaitu bentuk pola lantai dari yang dibuat oleh formasi penari. Nah, jadi bentuk geraknya dan juga bentuk formasinya. Nah, dapat kalian lihat ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh tarian yang menggunakan pola lantai dan formasi. Nah, di sini diambil contoh adalah tari legong dari Bali dan juga tari saman dari Aceh. Nah, dalam tari legong di situ tampak dia berdiri menggunakan pola lantai atau gerakan yang menggunakan pola di lantai. Nah, kemudian tari saman menggunakan formasi, yaitu formasi lurus berjejer ya. Anak-anak, dalam gambar tari legong tadi yaitu tampak penari tari legong membawa kipas. Nah, kipas tersebut digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Nah, tahukah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan kipas saat udara panas. Nah, namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan seperti AC. Nah, kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan energi listrik. Ini adalah contoh alat elektronik, yaitu ada lampu senter,
kipas angin, setrika, dan lemari pendingin. Nah, peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Nah, saat arus listrik mengalir melewati bolam akan menyala. Nah, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang energi listrik. Nah, sekarang untuk tugasnya, coba kamu sebutkan 10 macam alat elektronik yang ada di dalam rumahmu. Nah, sebutkan alat elektronik juga fungsinya apa. Nah, jadi silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dengar dan kalian pelajari tadi dapat berguna dan dapat kalian pahami dengan baik. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.